terima kasih. Saya mau bertanya, dari tadi kan dibicarakan mengenai bagaimana menjadi ayah yang sukses secara finansial, sekaligus juga yang sukses sebagai menjalankan peran yang sebagai seorang ayah. Lalu dikatakan juga tadi bahwa kita harus punya banyak waktu dengan keluarga. Nah, yang menjadi kendala mungkin banyak juga di Indonesia. Saudara, waktu kita mau bicara sukses di dalam finansial, bukankah kita bicara soal etos kerja, ya, ketika kerja. Dan itu kan kita dituntut oleh perusahaan juga punya banyak waktu di dalam pekerjaan. Jakarta macet, Jakarta sangat susah untuk waktu, dan kita harus bekerja pulang malam. Bagaimana kita bisa mungkin ada waktu dengan keluarga kalau kita mau capai dua hal itu? Yes. Apa enggak bisa dikasih tips-tips untuk Yes. Absolutely excellent question. Pertanyaan yang sangat baik, sangat tepat, luar biasa, Pak. Of course, there are lots and lots of tips about that in the book. Dan saya pastikan ada banyak sekali tips yang bisa Bapak baca di dalam buku ini. Let me give you 3 ideas. Saya mungkin bisa sampaikan di sini 3 gagasan. First of all, I am not talking about quitting your job and spending all your time at home. Yang pertama, saya tidak sedang menyarankan Bapak untuk berhenti keluar dari pekerjaan Bapak, kemudian menghabiskan seluruh waktu Bapak di rumah. That is not reasonable. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. I am talking about you finding a way to take 5 hours every week to spend 5 hours less at work and 5 hours more at home. Yang saya bicarakan di sini bagaimana kita sebagai para ayah ya, kita menemukan cara bagaimana mengatur waktu kita bekerja setidaknya 5 jam lebih sedikit dan 5 jam lebih banyak kita berikan untuk keluarga kita dalam seminggu 5 jam coba kita luangkan waktu kurang dari tempat kerja dan diberikan itu untuk keluarga kita. Maybe that 5 hours allows you to have dinner with your family 2 or 3 times a week and take your children to the park on Saturday. Ya, 5 jam dalam seminggu itu kalau kita bisa lakukan, kita mungkin akan bisa 2 sampai 3 kali seminggu makan malam bersama keluarga atau mungkin ngajak anak kita jalan-jalan 5 jam seminggu, gimana kita atur waktu kita. That investment is going to pay huge dividends down the line. Dan investasi 5 jam seminggu ini akan memberikan hasil yang luar biasa kemudian. And you might say, but Gregory, maybe I will miss out on this deal, or maybe I won't be able to finish all my work. Tapi mungkin saudara bilang, Pak Gregory, bagaimana nanti kalau saya melakukan itu, nanti saya kehilangan deal bisnis yang bagus ya, atau saya mungkin tidak bisa menyelesaikan pekerjaan saya, bagaimana? Brother, we serve a great God. Saudara, saya mau katakan kita melayani Allah yang besar. You can trust Him. Saudara bisa mempercayai Dia. You take care of your business, He will, at home, He will take care of your business. Saudara jaga baik kerjaan maupun keluarga saudara dengan baik, lakukan bagian saudara dengan baik, maka Allah kita akan juga memelihara keluarga kita, pekerjaan kita. It doesn't mean that we can be lazy or we can just go to the beach and forget about the business. Of course we have to work hard, we have to do a good job. But we also have to take care of our families. Jadi di sini saya tidak bicara bahwa kita harus bermalas-malasan, kita santai-santai saja, kita pergi ke pantai, bersiar sama keluarga, tidak. Kita harus tetap rajin, disiplin dalam pekerjaan kita lakukan yang terbaik, tapi pada saat yang sama kita juga perlu mengambil waktu untuk memperhatikan keluarga kita. Second idea, when you're home for those 5 hours or 10 hours or whatever, be sure you're having fun with your family. Pemikiran yang kedua, ketika saudara melakukan 5 jam seminggu atau ya semoga bisa lebih, pastikan bahwa saudara memakai waktu itu untuk have fun ya, untuk waktu-waktu yang menyenangkan bersama keluarga saudara. Doesn't have to be expensive. You don't have to take the family to America or Bali. Just go out to the park, play ball, kick the soccer ball around, have fun. Jadi saudara tidak perlu melakukan sesuatu yang membutuhkan biaya besar. Saudara tidak perlu ajak keluarga saudara pergi ke Amerika atau bersiar ke Bali. Saudara mungkin main aja anak-anak main di taman atau main bola dengan mereka. Lakukan sesuatu yang sama-sama menyenangkan buat saudara dan buat keluarga saudara. Third thing, always remember how children spell the word love. Dan yang ketiga, selalu ingat bagaimana anak-anak memahami atau
dia memahami kata kasih. In English, they spell the word love T-I-M-E, which means time. Kalau di Inggris itu anak-anak memahami kasih itu sama dengan waktu. You got to spend time with your kids. Kita harus saudara harus meluangkan waktu bersama dengan anak-anak saudara. Because that's the way they know that they are important, that they are lovable, because mom and dad love me. Karena dengan menginvestasikan waktu, meluangkan waktu bersama mereka, anak-anak dapat memahami bahwa oh, mereka itu penting buat ayah dan ibu mereka. Mereka itu dicintai oleh ayah dan ibu mereka. Now, one word for all the Chinese dads here. Nah, satu pesan untuk semua ayah dari keluarga Tionghoa yang ada di tempat ini. When was the last time you reached out to your son and your daughter, you told them, I love you very much? Ya, satu pertanyaan ya, saya mau tanya pada semua ayah dari keluarga Tionghoa di tempat ini, kapan terakhir kali saudara peluk anak saudara dan berkata apa mengasihi kamu? You give them a big hug. Saudara peluk anak saudara dan saudara katakan, Papa sayang sama kamu. And you tell them, I'm with you for the rest of your life. Papa akan bersama-sama dengan kamu sampai seluruh umur hidupmu ya. Brothers, I know that that's not the traditional Chinese father way. Saudara, saya tahu ini bukan kebiasaan dari kebanyakan ayah dari keluarga Tionghoa. Because I had a traditional Chinese father. Karena saya sendiri mengalami, saya punya seorang ayah dari keluarga Tionghoa. He was a very good man. Dia adalah seorang yang pria yang sangat baik. But not once, I never remember for my brother Ken or for myself, our papa ever saying, I love you, I respect you, I give you a hug. Never. Tapi tidak sekalipun baik saya maupun saudara saya Ken yang anak kandungnya dia sendiri itu pernah mendapatkan pelukan dari dia atau dia mengatakan kepada kami saya sayang sama kamu, saya menghargai kamu. Itu nggak pernah sama sekali. Brothers, we have to do that. Tapi saya mengatakan pada saudara kita harus melakukannya. We have to learn from our Jewish fathers, our Jewish brothers. Kita harus belajar pada saudara-saudara kita, para ayah orang Yahudi. In the Jewish tradition, the Sabbath starts Friday night and it starts with a family dinner. Di dalam tradisi Yahudi, hari Sabat, perayaan Sabat itu dimulai pada hari Jumat malam dan itu dimulai dengan makan malam bersama keluarga. And the father stands up and he says out loud a prayer to the Lord. Dan kemudian sang ayah akan berdiri dan dia akan memimpin dalam doa, dia akan berdoa kepada Allah. He thanks the Lord for his wonderful wife. Dia akan mengucap syukur kepada Allah untuk istri yang luar biasa. Out loud he blesses her and he thanks the Lord for his children and blesses them. Jadi dengan bersuara ya, dia benar-benar mengatakan dan istrinya juga mendengar bagaimana dia mengucap syukur kepada Allah untuk istrinya. All of us who grew up in Chinese homes and now we're dads, we can learn from him. Dan kita sebagai para ayah dari keluarga Tionghoa, kita juga bisa belajar dari tradisi yang baik ini. So I want to close with this. Saya ingin menutup dengan satu hal ini. You know, I'm a Harvard professor. Saudara tahu saya adalah seorang profesor di Harvard. So I'm going to give you some homework. Jadi saya pengen memberikan saudara pekerjaan rumah. And there'll be a test next week. Dan minggu depan ada ujian. Nggak bisa bercanda. But here's the homework. It really is serious, super important. Tapi ini pekerjaan rumah yang saya ingin saudara lakukan dan ini sangat-sangat penting. Whether you're a mom or a dad, Entah saudara adalah seorang ibu atau seorang ayah, grandfather or grandma, seorang nenek atau kakek, in the next 48 hours, the next 2 days, di dalam 2 hari ke depan, 2 days, I want you to reach out to your son or your daughter or your granddaughter or your grandson. And I want you to give them, if they're here in Jakarta, I want you to give them a big hug. Tell them, I love you so much. saya ingin saudara nanti cari waktu dalam 2 hari ini, beri pelukan untuk anak saudara atau mungkin cucu saudara kalau mereka ada di Jakarta, memungkinkan untuk bertemu, tolong ketemu dan beri mereka pelukan dan katakan bahwa saudara mengasihi mereka. And tell them, I'm proud of you and I'm with you for the rest of your life, no matter what happens. Dan katakan kepada mereka, saya menyayangi kamu, saya akan terus mendukungmu sepanjang
hidupmu. Tidak peduli apapun yang terjadi, saya entah itu mama atau papa ya akan terus mendukung kamu. And then remind them that you can love them because we all have a Heavenly Father. And our Heavenly Father loves me as a dad and loves you as my son and loves my grandson because that's what it's all about. Dan ingatkan juga mereka bahwa kalau kita bisa mengasihi itu ada karena kita memiliki Bapa di surga yang mengasihi saya sebagai orang tua dan juga mengasihi mereka sebagai anak-anak. So brothers and sisters, can you do that homework for me? Jadi Bapak Ibu Saudara, bolehkah saudara melakukan pekerjaan PR itu? I want you to raise your hand if you're going to do your homework. Saudara silakan angkat tangan kalau saudara mau komitmen melakukan PR Yes, itu. sir. Yes, sir. Miss, you're not going to do that? Yes, come on. Everybody raise your hand. Because I'm not important. I'm not important. This book is not important. What is important is that the Lord wants each of us to be a really good dad. Saudara, saya yang berdiri di sini tidak penting, buku saya juga tidak begitu penting, tapi yang paling penting Tuhan menginginkan kita boleh menjadi seorang ayah atau kalau yang ibu-ibu menjadi seorang ibu yang baik. Thank you again so much. It's been a real honor and a real pleasure to be here with you today. Sekali lagi terima kasih banyak, sebuah kehormatan yang besar saya bisa berbicara bersama-sama dengan saudara di tempat hari ini. And thank you again to all the organizers and everybody who made this together, and my brothers and sisters. Thank you so much for coming. Dan sekali lagi terima kasih untuk mereka sudah bekerja. Terima kasih. And if you like, I'd be happy to sign your book and take a photo. Maybe we have a quick prayer for your family. Thank you again, and thank you to my friends. Dan saudara nanti